Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Sahabat-sahabat pemirsa YouTube yang saya hormati, jumpa lagi dengan saya Imam Ghazali di channel Imam Ghazali 99. Sahabat-sahabat sekalian, kali ini saya akan menyampaikan sebuah cerita. Cerita ini sangat berfaedah bagi kita mengenai tentang fadilah daripada sebuah sholawat, di mana keterangan ini diambil dari kitab Sa'adatud Darain fi Shalah ala Sayyidil Kaunain, karangan dari Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Jadi di halaman 138. Jadi dalam halaman 138 ini ada sebuah cerita, di mana cerita ini, dari cerita ini nanti kita mengetahui betapa besarnya fadilah daripada sholawat ini. Sahabat-sahabat, sebelum saya melanjutkan pembahasan kali ini, bagi sahabat-sahabat yang masih belum subscribe channel saya, mohon untuk subscribe dan jangan lupa untuk membunyikan lonceng. Baik, mari kita mulai sahabat-sahabat yang saya hormati. Di dalam halaman 138 dalam kitab Sa'adatud Darain ini dijelaskan Al-Latifatus Sadisatu wa Thalathun, Ja'at imra'atun ilal Hasan al-Basri. Pada suatu saat ada seorang perempuan yang datang kepada Syekh Hasan al-Basri. Syekh Hasan al-Basri ini adalah seorang tokoh sufi yang sangat terkenal, rahimahullahu ta'ala. Faqalat lahu, ya Syekh, tawaffayat li binti wa uridu an araha fil manam. Kata perempuan yang datang kepada Syekh Hasan al-Basri ini, wahai Syekh, anakku sudah meninggal dan saya sangat kangen ingin melihatnya, bagaimana keadaan dia di alam barzakh. Faqala laha Hasan al-Basri, maka Hasan al-Basri mengatakan kepada perempuan itu, sholli arba'a raka'atin waqra'i fi kulli rak'atin fatihatal kitab marratan wa surata alhaakumut takatsur marratan. Maka kata Hasan al-Basri, wahai ibu, jikalau engkau ingin melihat putrimu yang ada di alam kubur atau alam barzakh, maka sholatlah 4 rakaat. Waqra'i fi kulli rak'atin fatihatal kitab, maka bacalah setiap rakaat dari sholat 4 rakaat itu surah Al-Fatihah wa alhaakumut takatsur, dan bacalah ayat atau surat Alhaakumut Takatsur. Jadi di rakaat pertama, rakaat kedua, ketiga, dan keempat itu membaca Al-Fatihah dan surat Alhaakumut Takatsur. Wa dzalika ba'da sholatil isa'il akhirah, dan usahakan laksanakan setelah sholat isya agak ke belakang atau agak akhir, artinya sholatnya itu setelah jam 12 malam ke belakang, atau kalau tidak bisa setelah sholat isya. Ini yang diperintahkan oleh Hasan al-Basri kepada perempuan yang datang kepadanya. Tsumma ittaji'i wa sholli 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam hatta tanami. Kata Syekh Hasan al-Basri, ketika sudah selesai melaksanakan sholat 4 rakaat, maka duduklah dan bacalah sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hatta tanami, sehingga engkau tertidur. Fafa'alat dalikah, maka perempuan itu melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Hasan al-Basri, yaitu melakukan 4 rakaat sholat sunnah, kemudian membaca sholawat sampai tertidur. Maka setelah itu apa yang terjadi kepada perempuan itu?
faro'atha fin naumi wa hiya fil uqubati wal adzabi. Maka ketika perempuan itu tertidur di dalam zikir membaca sholawat tadi, maka tertidur di waktu tidurnya itu, maka dia bermimpi putrinya tadi dalam keadaan disiksa oleh Allah, dalam keadaan diberi azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa 'alaiha libasul qatran wa yadaha maglulatani. Dia melihat anaknya, putrinya itu memakai pakaian yang compang-camping, tidak layak untuk anaknya. Kemudian dia juga melihat anaknya wa yadaha maglulatani, kedua tangannya itu diikat atau dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa rijlaha musalsalatani bisalasila minan nar, kedua kakinya itu dirantai dengan rantai api neraka. Falamma intabahat ja'at ilal Hasan, setelah dia terbangun dari tidurnya kaget, maka dia mendatangi Syekh Hasan Al-Basri. Apa yang dikatakan perempuan itu kepada Syekh Hasan Al-Basri? Maka yang dikatakan perempuan itu kepada Syekh Hasan Al-Basri, fa'akhbarathu bil qissah, maka perempuan itu bercerita kepada Syekh Hasan Al-Basri atau mengabarkan kepada Syekh Hasan Al-Basri, wahai Syekh, alhamdulillah saya sudah melihat anakku, tapi anakku kulihat dia sedang disiksa oleh Allah, tangannya dibelenggu, terus kakinya dirantai dengan rantai api neraka. Faqala laha tasaddaqi bi sadaqatin la'allallahu ya'fu anha. Maka Syekh Hasan Al-Basri memerintahkan kepada perempuan itu, bersedekahlah kamu atas nama anakmu dengan sedekah, semoga Allah mengampuni dosa-dosa anak-anakmu. Wa nama Hasan wa namal Hasan tilkal lailah. Kemudian Syekh Hasan Al-Basri pada malam itu kemudian dia tidur. Ketika tidur, faro'a ka'annahu fi raudatin min riyadil jannah. Maka pada waktu Syekh Hasan Al-Basri ini tidur pada malam itu, maka dia seakan-akan berada di taman, salah satu taman surga. Wa ra'a sariran mansuban wa alaihi jariyatun hasanah. Maka pada waktu dia berada di salah satu taman dari taman surga ini, dia melihat sebuah tempat tidur yang terbuat dari permadani, dan di atasnya terdapat perempuan yang sangat cantik. Wa ala ra'siha tajun, dan di kepalanya dia memakai mahkota sebagai tanda kalau dia itu adalah orang yang mulia, seperti ratu yang memakai mahkota. Faqalat ya Hasan, maka perempuan tadi yang dilihat oleh Hasan Al-Basri yang berada di atas tempat tidur yang terbuat dari permadani itu bertanya, wahai Syekh Hasan Al-Basri, ata'rifuni, apakah engkau tahu terhadap saya? Jadi perempuan itu bertanya, apakah Hasan Basri mengetahuinya tentang dirinya? Faqalah la, maka si Hasan Al-Basri berkata, tidak, saya tidak mengenalmu. Faqalat, maka perempuan tadi menjawab, ana ibnatu tilkal mar'ati, saya itu adalah anak dari perempuan yang datang kepadamu, yang ingin tahu keberadaan anaknya di alam kubur. Allati amartaha bisolah ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam,
yang telah engkau perintahkan untuk membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahul Hasan, maka Syekh Hasan Al-Basri dalam keadaan heran dan bingung bertanya kepada perempuan itu, inna ummakah wasofat li halakah bi ghairi hadza. Tidak, kamu bukan anak dari perempuan itu, sebab ibumu menggambarkanmu bukan seperti ini. Ibumu melihatmu dalam keadaan disiksa, dalam keadaan dibelenggu kedua tanganmu dan diikat kakimu dengan rantai api neraka. Itulah yang dikatakan Syekh Hasan Al-Basri kepada perempuan itu. Fabimada balagta hadhil manzilah. Maka Syekh Hasan Al-Basri bertanya kepada perempuan tadi, dengan apa kamu bisa mendapatkan tempat seperti ini, dengan derajat yang seperti ini, yang asalnya disiksa, yang asalnya dibelenggu, kemudian kamu bisa mempunyai tempat yang indah seperti ini. Faqalat, maka perempuan tadi, anak daripada seorang ibu yang datang kepada Hasan Al-Basri itu, berkata, menjawab atas pertanyaan Syekh Hasan Al-Basri yang bertanya dengan apa kamu bisa mendapatkan tempat atau posisi yang sangat baik dan indah seperti ini. Maka perempuan tadi menjawab, faqalat kunna sab'ina alfa nafsin fil uqubah. Saya ini termasuk bagian dari 70.000 orang-orang yang disiksa dan diberi azab oleh Allah. Kama wasofat lakah walidati, sebagaimana ibuku menceritakan kepadamu tentang keberadaanku pada waktu itu. Fa'abbar rajulun minas solihin, maka suatu saat ada seorang yang soleh, ada orang soleh yang lewat di kuburanku. Wa shalla ala nabi sallallahu alaihi wasallam, maka orang soleh tadi membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi perempuan itu bercerita, suatu saat ada orang yang soleh lewat di sebuah kuburan orang muslim, termasuk kuburan perempuan itu di dalamnya. Kemudian orang soleh tadi mengucapkan salam dan membaca sholawat 1 kali. Wa ja'ala thawabaha lana, kemudian pahalanya itu diniatkan untuk orang-orang mukmin yang berada di kuburan itu. Faqabbalaha Allahu azza wa jalla, maka setelah itu Allah menerima pahala daripada pembacaan sholawat itu. Wa ja'ala minhu wa ataqona kulluna min tilkal uqubah, maka ketika Allah memberikan pahala 1 sholawat itu kepada orang-orang ahli kubur sebanyak 70.000 itu, maka Allah itu memerdekakan. Jadi pahala 1 sholawat itu Allah memerdekakan 70.000 orang mukmin di makam itu, termasuk saya. Itu kata perempuan itu. Jadi perempuan itu mengatakan kepada Syekh Hasan Al-Basri, dirinya bisa menemukan tempat atau derajat yang baik, yang indah, berada di salah satu taman dari taman surga itu adalah karena ada orang soleh yang mengucapkan salam di samping kuburan maqabiril muslimin ini, kemudian membaca sholawat 1 kali dan pahalanya diniatkan kepada orang-orang mukmin. Maka orang mukmin sebanyak 70.000 oleh Allah dimerdekakan, dibebaskan dari siksa alam kubur, termasuk perempuan anak daripada ibu yang datang kepada Syekh Hasan Al-Basri. Wa balagha nasibi ma qatra aitahu wa syahadtahu zikruha al-Qurtubi fi tadhkirah. Jadi maka saya menemukan derajat seperti yang engkau lihat pada saat ini, seperti yang engkau saksikan pada saat ini.
Karoha Al-Qurtubi fi Tadhkirah. Cerita ini dijelaskan juga di dalam kitabnya Al-Qurtubi di dalam kitab At-Tadhkirah. Sahabat-sahabat pemirsa YouTube yang saya hormati, inti daripada cerita yang ada di dalam kitab Sa'adatud Darain ini adalah bahwa satu sholawat yang diucapkan oleh orang yang soleh itu bisa memerdekakan 70.000 orang yang disiksa di alam kubur. Oleh sebab itu sangat beruntung orang-orang yang mempunyai anak selalu melantunkan sholawat dan pahalanya diberikan kepada orang tuanya. Dengan satu sholawat saja sudah bisa memerdekakan 70.000 orang yang disiksa oleh Allah. Apalagi dengan ribuan sholawat, dengan puluhan sholawat, dengan ratusan sholawat, atau lisannya tidak berhenti untuk membaca sholawat. Maka sangat beruntunglah orang-orang yang selalu membaca sholawat, karena dia bisa membantu keluarganya yang mungkin pada saat itu disiksa oleh Allah. Saya pesan kepada sahabat-sahabat sekalian, jikalau kita mempunyai orang tua yang sudah meninggal, maka jangan sampai segan-segan, jangan malas untuk mengirimkan mereka bacaan-bacaan sholawat. Karena bacaan sholawat ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah ditolak, bahkan selalu disampaikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat-sahabat pemirsa YouTube yang saya hormati, demikian yang bisa saya sampaikan. Insya Allah saya akan menyampaikan pembahasan yang lain di lain waktu. Apabila ada silap kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.